Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Radodatul Jana, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dadi Wara Suharjono, SSMPD, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas Bapak sehari-hari dengan lancar. Baik, judul dari materi yang saya ambil adalah eksistensi penggunaan bahasa gaul pada remaja milenial. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah generasi milenial memanfaatkan bahasa sebagai fungsi mengekspresikan diri mereka. Remaja milenial mudah mengkreasikan bahasa menjadi sebuah gaya bahasa yang tren dan akan bangga apabila diikuti oleh pengguna lain. Penggunaan istilah atau kata gaul ini dengan cepat menyebar dan diikuti oleh masyarakat lain tidak terlepas dari peran serta aplikasi media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Remaja mudah mengkreasikan bahasa sebagai bahasa pergaulan dalam kelompoknya, terlebih lagi di era internet, di mana setiap individu memiliki kebebasan berekspresi di media sosial. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai platform yang ada menuntut remaja milenial mengikuti dan mengetahui kode-kode bahasa yang digunakan. Dengan mengetahui dan sekaligus menggunakan kode bahasa yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan, memudahkan mereka masuk di semua komunitas serta menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok milenial. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi ini meliputi yang pertama adalah pengertian bahasa gaul, yang kedua adalah pola pembentukan bahasa gaul, yang ketiga adalah konteks penggunaan bahasa gaul, dan yang keempat adalah tujuan penggunaan bahasa gaul di media sosial. Pembahasan yang pertama adalah pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Ragam bahasa gaul ini bersifat tidak konsisten. Ragam bahasa ini digunakan oleh penuturnya sebagai bahasa musiman karena bergantung pada suatu periode tertentu. Apabila periode tersebut telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan atau dapat dikatakan bahasa gaul itu mengikuti tren yang ada. Bahasa gaul sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa ini cenderung memilih ragam yang santai sehingga tidak terlalu baku dan juga kaku. Ketidakbakuan tersebut tercermin dalam kosakatanya, struktur kalimat, dan juga intonasinya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul merupakan salah satu variasi bahasa yang sengaja diciptakan dan digunakan khususnya oleh kalangan remaja untuk meningkatkan keakraban dan eksistensi kelompok mereka. Selanjutnya adalah pola pembentukan bahasa gaul yang terdiri dari 6 pola pembentukan. Yang pertama adalah singkatan, akronim, pemendekan kata, kata yang diplesetkan, pembalikan kata, dan juga kata baru atau kata yang sudah ada yang mengalami pergeseran makna. Yang pertama yaitu pola bahasa gaul berupa singkatan. Pada pola singkatan ini, bahasa gaul disusun berdasarkan unsur fonem di awal kata. Contohnya seperti DM atau direct message yaitu meminta mengirim pesan langsung, ada LOL atau logging out loud yaitu tertawa keras atau ngakak, lalu OTW atau on the way yaitu memberitahukan sedang dalam perjalanan. Yang kedua adalah pola bahasa gaul berupa akronim. Proses akronim ini hampir sama dengan pola penyingkatan, yakni dari gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar atau mengikuti kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Proses akronim juga dapat mengambil huruf ataupun suku pada masing-masing kata. Contohnya adalah mager atau malas gerak ditujukan bagi seseorang yang malas beraktivitas. Lalu japri atau jalur pribadi yaitu seseorang yang berkirim pesan melalui link atau pesan pribadi. Lalu modus atau modal dusta yaitu seseorang yang memiliki niat lain di balik perbuatannya. Yang ketiga adalah pola bahasa gaul berupa pemendekan kata. Pola pemendekan kata ini menjadi hal yang unik dan menarik untuk dikaji. Pemenggalan merupakan proses pemendekan yang dilakukan dengan cara mengkekalkan salah satu bagian dari kosakata. Contohnya seperti chance atau cantik yaitu sapaan sesama perempuan yang bersifat memuji. Lalu ada bro atau brother yaitu sapaan keakraban pada remaja atau orang dewasa laki-laki ketika bertemu. Lalu ada juga sis atau sister yaitu sapaan keakraban pada remaja atau orang dewasa perempuan ketika bertemu. Yang keempat adalah pola bahasa gaul yaitu kata yang diplesetkan.
Memelesetkan kata merupakan upaya mengubah kata dari bentuk aslinya. Adapun kata yang dipelesetkan dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mengubah fonem pada bagian tertentu, yang kedua menambah fonem, yang ketiga mengubah suku kata tertentu, yang keempat mengubah sebagian besar kata, dan yang kelima mendekatkan dengan bunyinya. Contohnya seperti gemai atau gemas, yaitu istilah yang digunakan untuk menyatakan rasa gemas. Yang kedua ada santuy atau santai, yaitu seseorang yang santai menghadapi apapun. Lalu ada cius atau serius, yaitu pernyataan yang bersifat candaan yang menyatakan keseriusan. Lalu yang kelima adalah pola bahasa gaul pembalikan kata. Proses pembalikan ada yang diawali dari fonem terakhir menuju fonem pertama, atau dari suku kata terakhir ditambah dengan suku kata pertama. Contohnya seperti kui atau yu, yaitu bentuk ajakan serta persetujuan untuk sebuah kegiatan. Lalu sabi atau bisa, yaitu pernyataan kesanggupan dan persetujuan untuk sebuah rencana. Yang terakhir ini ada pola bahasa gaul berupa kata baru dan kata yang mengalami pergeseran makna. Pembentukan bahasa gaul yang terakhir ini mengambil kata atau kosakata yang sudah ada dengan melakukan perubahan atau pergeseran makna serta membuat kata baru dengan maksud yang diinginkan. Contohnya adalah rempong atau ribet, ditujukan kepada seseorang yang sikapnya ribet atau repot sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Yang kedua ada julid atau iri dan dengki atas keberhasilan orang lain. Yang ketiga ada songong atau sombong, digunakan untuk menyinggung orang lain yang dinilai sombong dan merendahkan orang lain. Berikutnya yaitu konteks penggunaan bahasa gaul. Adapun konteks penggunaan bahasa gaul oleh remaja berlangsung dalam satu, obrolan santai, yang kedua merespon persetujuan antara penutur dan mitra penutur, yang ketiga merespon kekaguman atas sesuatu, dan yang keempat adalah merespon hal yang kurang disukai terhadap perilaku atau sikap yang ditujukan seseorang. Penggunaan bahasa gaul ini memiliki perubahan konteks antara masa awal kemunculannya dengan saat ini. Pada awalnya, bahasa gaul ini banyak digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara lisan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka semakin terbuka luas remaja berkomunikasi melalui tulisan berupa chat pada berbagai platform. Dampak positif munculnya bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat berusia remaja ini adalah sebagai bahan lelucon sesama teman sehingga dapat menambah keakraban. Adapun dampak negatif yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat terhadap perkembangan bahasa gaul remaja milenial yang pesat ini adalah para remaja menjadi tidak tahu kaidah bahasa Indonesia yang benar. Para remaja banyak mengubah pola-pola leksikon secara morfologis maupun semantik yang bertujuan untuk eksklusivitas kelompok berbahasa mereka. Bahasan selanjutnya adalah tujuan penggunaan bahasa gaul di media sosial. Tujuan dari penggunaan bahasa gaul yang dilakukan oleh para remaja adalah untuk satu, menyapa, yang kedua bercanda, yang ketiga menyindir atau mencemooh, dan yang keempat adalah mengingatkan dan menegur, serta yang kelima adalah membangun keakraban dalam pertemanan. Seorang remaja, mereka yang berada dalam kelompok usia yang labil dan dinamis, mereka ingin bereksperimen keluar dari kondisi yang baku yang dialami sehari-hari, termasuk dalam berbahasa. Selain kelima tujuan di atas yang telah disebutkan, terdapat dua temuan lagi dalam penggunaan bahasa gaul, yakni mengungkapkan kesan dan mempermalukan. Namun, secara dominan penggunaan bahasa gaul ini ditujukan untuk membangun keintiman atau keakraban. Kehadiran bahasa gaul ini agar remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kaum remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain. Kesimpulan atas materi yang telah saya sampaikan yaitu, bahasa gaul remaja berkembang dan mengalami kedinamikaan di setiap kurun waktunya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melatar belakangi kehadiran bahasa gaul, seperti perkembangan sosial, budaya, serta teknologi dan informasi yang ada. Adapun perkembangan dan pembentukan bahasa gaul di era milenial dibangun atas pola pembentukan pemendekan, singkatan, akronim, pemenggalan, serta pemelesetan kata, yang sifatnya lebih unik dan juga kreatif. Penyerapan bahasa asing sebagai sumber bahasa gaul banyak dilakukan remaja milenial sebagai akibat dampak dari globalisasi. Dengan demikian, hasil penelitian bahasa gaul sebagai ekspresi remaja milenial saat ini dapat dipakai sebagai rekaman dokumentasi perkembangan kebahasaan yang menambah wawasan kajian sosiolinguistik. Hal ini tidak terlepas pada konsep bahasa yang selalu dinamis dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Bahasa gaul menjadi lebih variatif, interaktif, dan komunikatif sebagai bahasa pergaulan remaja di masanya. Sarannya adalah, seiring dengan pesatnya perkembangan bahasa gaul, eksistensi bahasa Indonesia dikhawatirkan terancam, terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian pudar untuk mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia, niscaya bahasa Indonesia sebagai identitas
identitas bangsa akan turut pudar. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar lebih mencintai bahasa Indonesia dengan cara memperkuat dan disiplin berbahasa Indonesia. Dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan digunakan dalam kegiatan resmi dan dalam lembaga pendidikan, maka media sosial hendaknya juga mampu sebagai wahana penguatannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.